Halo guys, jadi kali ini saya baru saja membeli HP berminus Vivo Y83 ya guys ya. Dengan minusnya itu signalnya tidak mau 4G. Untuk itu kita langsung akan mengeksekusinya ya guys ya. Kita coba perbaiki sendiri ya guys ya. Oke. Baik, pertama kita lepas SIM tray, lalu kita lepas bodi bawah ini ya guys ya, karena ini ada bautnya di casingnya. Jadi kita buka dulu, baru kita akan buka tutup belakangnya. Baik, jadi awal mulanya, jadi HP ini saya dapatkan dari Facebook ya guys ya, di grup jual beli yang murah, HP murah berminus. Nah, ini saya dapatkan dengan harga 75.000 ya guys ya, dengan kasus signalnya ini hilang. Jadi dikira sama yang ngejual itu HP ini rusaknya itu karena emailnya terblokir ya guys ya. Dan setelah saya cek ternyata ini emailnya masih ada, masih aman. Dan hanya saja ini sinyalnya tidak mau 4G guys ya, alias sinyal muncul tapi tidak bisa buat panggilan, tidak buat bisa data. Nah, ini karena ternyata jika kita mematikan paket datanya atau koneksi datanya bisa memanggil untuk mengecek pulsa. Nah, untuk itu saya curiga kerusakan seperti ini ada di area RF-nya guys ya, atau signalnya. Baik guys ya, jadi untuk kerusakan signal seperti ini itu gampang-gampang susah ya guys ya. Karena kita harus mengecek di area IC-nya itu ada yang rusak atau konslet atau tidak ya guys ya. Baik, kita percepat saja untuk membuka mesinnya ya guys ya. Jadi untuk analisa pertama kita akan membuka dulu mesinnya seperti ini. Dan berhubung HP ini memang dari awalnya susah untuk koneksi internet ya guys ya, atau tidak mau 4G. Nah, kita akan eksekusi saja langsung di IC RF nya guys ya, atau di PA kontrolnya seperti itu. Baik, kita lepas dulu mesinnya. Dan untuk perbaikan seperti ini kalian harus yang dipersiapkan itu blower ya guys ya, karena kita nanti akan membuka si kalengnya ini ya guys ya. Kita akan membuka kaleng penutup IC RF nya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama itu blower, dan yang kedua itu multitester ya guys, karena nanti kita akan cek di area IC nya itu ada yang konslet atau tidak. Baik, langsung saja kita guys ya, kita akan membuka kalengnya. Nah, di sini adalah letak IC RF nya dan kita akan buka kalengnya yang ada stiker hitamnya ini ya guys ya. Baik, sebelumnya kita lepaskan dulu ini kamera dan juga semua yang menempel di mesin, takutnya nanti leleh ya guys ya saat kita blower. Di sini nanti saya akan menggunakan angka panas blowernya di angka 350 dan anginnya saya setel di angka 2 ya guys ya. Dan kita pelan-pelan angkat kalengnya seperti ini dan akan terlepas ya guys ya. Dan di sini kita akan lihat ada dua IC. Dan yang kita ukur adalah IC yang panjang itu ya guys ya, yang di bawah ya. Jadi IC-nya itu panjang, kecil, rada kecil ya guys ya. Nah, di sini kita akan ukur, kita set multinya di buzzer area, dan jika berbunyi maka ini adalah ada IC yang konslet atau kapasitor yang konslet ya guys ya. Baik, ini positif konslet ya guys ya. Jadi di area PA ini ada yang konslet. Dan langsung saja kita akan angkat IC PA nya ya guys ya, untuk mengetahui yang konslet itu IC nya atau kapasitornya seperti itu. Oke, di sini saya akan menggunakan blower lagi dan saya set di angka 350 dan anginnya juga saya set di angka ya guys ya. Ini tergantung blower kalian masing-masing, karena blower itu harus memang yang hafal, yang punya ya guys ya, untuk karakter blowernya sendiri itu ya guys ya. Tapi sebelumnya kita tutupi dulu ini pakai aluminium foil ya guys ya. Jadi yang kita tutup itu adalah biasanya konektor LCD atau konektor baterai, dan di sini IC RF yang atas kita tutup juga ya guys ya, karena kita hanya melepas di IC PA nya saja. Baik ya guys ya, setelah kita kasih flow kita akan angkat IC PA nya. Jadi kita set di angka panas 350 dan anginnya 2 saja, dan pelan-pelan kita akan mengangkat IC PA nya ya guys ya. Dan untuk seri IC PA ini ya guys ya, itu adalah 77643 dan belakangnya itu strip 31 ya guys ya. Jadi ini menambahkannya IC PA nya, dan setelah ini kita akan cek lagi apakah di kapasitornya ada yang short atau tidak ya guys ya, setelah kita lepas IC PA nya. Baik, kita cek lagi dengan short modenya di multi di bagian buzzer, dan yang kita ukur adalah di sisi positifnya ya guys ya. Yang positif itu harus tidak bunyi ya guys ya. Jika sudah tidak bunyi berarti ini sudah tidak konslet lagi ya guys ya, dan artinya memang yang konslet di sini adalah IC PA nya, dan kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini normal ya guys ya. Ini menunjukkan di area kapasitor yang short tadi sudah tidak short ya guys ya. Jadi
Kita tinggal ganti dengan IC PA yang baru, ini dia. Dan kita akan pasang, tapi sebelumnya kalian bersihkan dulu ya di area kaki-kaki PA nya. Kalian bersihkan dengan tenol yang baru agar nanti pemasangannya bisa mudah ya guys ya, seperti itu. Dan untuk harga IC PA nya ini sendiri adalah harganya itu murah ya guys ya, cuman 10 ribuan untuk IC PA seri ini. Jadi sangat murah ya guys ya. Oke, langsung kita pasang. Nah, kita pasang IC PA nya. Di sini saya masih sama menggunakan panasnya di angka 350 dan anginnya di setel di angka 2. Dan saat pemasangan ini kalian harus hati-hati ya guys ya. Pastikan benar-benar posisinya tepat ya guys ya, jangan sampai keliru titiknya. Jadi kalian cek dulu di skema ya guys ya, seperti itu. Oke, kita pasang IC PA nya. Kita sambil menggoyang-goyangnya sedikit lah ya guys ya, agar bisa pas di kaki-kaki IC PA nya ya guys ya. Nah, ini sudah terpasang dan kita cek lagi apakah masih short atau tidak untuk IC yang baru. Oke ya guys ya, ini aman, tidak short, ada nilainya ya guys ya. Jadi ini sudah aman dan kita tunggu dingin saja untuk pemasangan. Baik, selanjutnya kita tinggal pasang kaleng yang kita lepas tadi ya guys ya. Penutup IC PA nya kita pasang lagi. Kalian bisa menggunakan solder saja, tidak usah pakai blower. Dan setelah ini kita akan pasang kelengkapannya ya guys ya. Untuk sekedar informasi saja, untuk pemasangan IC PA ini nanti kalau ke bengkel kalian pasti akan terkena sekitaran 100 sampai 150-an ribu ya guys ya, karena memang untuk kerusakan IC PA ini saya katakan tadi gampang-gampang susah. Jadi saat pemasangannya pun ini ada risikonya banyak ya guys ya. Jadi kalau kalian serahkan ke teknisi pasti akan sekitaran harganya seperti itu, sekitaran harga 100 sampai 150-an ya guys ya. Tapi saya rasa itu cukup worth it lah ya guys ya, istilahnya itu cukup ya, istilahnya untuk harga segitu memang pantas lah ya guys ya, karena memang penggarapan IC PA ini sedikit cenderung lebih banyak risikonya dan juga harus mempunyai skill tersendiri ya guys ya untuk pemasangan dan pelepasan IC PA itu ya guys ya. Jadi wajar kalau teknisi akan meminta atau istilahnya jasanya itu 100-an ribu lebih. Itu istilahnya sudah wajar ya guys ya. Jadi itu juga sudah termasuk tidak mahal juga ya guys ya, karena memang kerusakannya itu kategorinya menengah ke atas ya untuk IC PA. Oke guys ya, kita percepat saja perakitannya ya guys ya, dan kita nanti akan lihat apakah sinyalnya sudah normal belum ya guys ya, untuk 4G-nya sudah muncul atau belum. Dan di sini nanti kita akan pasangkan untuk SIM cardnya ya guys ya. Kita nyalakan dulu dan lalu kita pasang SIM tray yang ada SIM-nya ya guys ya, atau SIM cardnya. Dan jika nanti sudah ada 4G-nya muncul berarti ini masalah sudah terselesaikan ya guys ya. Baik, kita tunggu dan kita cek ya guys ya untuk sinyalnya. Dan ternyata sudah muncul 4G nya guys ya. Baik ya guys ya, jadi ini tadi ya guys ya tutorial cara mengatasi sinyal 4G nya hilang di Vivo Y83. Terima kasih.